Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Allah Bapa Sorgawi oleh karena kasih setianya, penyertaan dan pemeliharaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari dari waktu ke waktu. Kita merasakan betapa begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh berada dalam keadaan yang baik, sehat, sukacita, damai sejahtera. Kalaupun ada di antara kita yang saat ini sedang lemah, sedang sakit, sedang bergumul, sedang persoalan, firman Tuhan ajarkan kepada kita baca firman, berdoa, yakin dan percaya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mengangkat segala beban, meringankan segala beban. Tuhan juga akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti biasa, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, maka biarlah terang firman Tuhan menerangi seluruh jalan hidup kita, menerangi seluruh aktivitas kita. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengantar kita dalam sapaan pagi pada hari ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab menjadi landasan di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami. Untuk itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25, sampai dengan ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan 27. Oke, kita siapkan bersama-sama. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita baca bersama-sama di bawah judul perikop hal kekhawatiran, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 27. Kita mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa sih yang tidak memiliki kekhawatiran dalam situasi saat ini? Ketika pandemik masih terjadi, kita masih diperhadapkan dengan pandemik COVID-19, dan kita tahu bagaimana dampaknya di dalam kehidupan ini, orang sakit sampai orang mati, orang kehilangan pekerjaan, orang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Siapa yang tidak khawatir? Mungkin kita akan berpikir demikian. Kami khawatir Tuhan, kami takut dalam situasi ini. Orang menjadi ketakutan, orang menjadi khawatir. Tidak sedikit mungkin yang kehilangan harapan dan putus asa. Pandemik belum selesai, muncul lagi bencana alam di mana-mana, gempa, angin puting beliung, angin tornado, banjir. Begitu banyak persoalan yang dimunculkan dan pada akhirnya menghantam kehidupan orang-orang percaya, menghantam iman percaya mereka, menghantam pengharapan mereka. Dan mungkin kita akan berdoa, ini tidak mudah Tuhan. Mengapa ini terjadi bagi keluarga saya? Kami kehilangan orang tua kami kehilangan anak-anak kami. Saya kehilangan suami saya kehilangan istri saya. Siapa yang mau mencari untuk memenuhi kebutuhan hidup kami? Sementara tulang punggung kami, kepala keluarga sudah tidak ada. Meninggal akibat COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam situasi seperti ini, siapa yang tidak takut dan siapa yang tidak khawatir?
kemanusiaan kita memberontak. Kemanusiaan kita mempertanyakan situasi ini. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa berat dan semakin berat dari hari lepas hari? Ketika orang lain, ketika kita dipecat, di PHK, dirumahkan sementara orang lain masih boleh terus bekerja. Pasti kita merasakan ini tidak adil. Saya sudah bekerja puluhan tahun di perusahaan ini, di tempat kerja ini. Kenapa mereka yang baru masuk, mereka yang masih dipertahankan sementara saya di PHK? Ini tidak adil. Mereka yang harus meninggalkan kota dan kembali ke kampung-kampung halaman mereka. Oleh karena mereka di PHK, mereka dirumahkan, mereka tidak punya apa-apa lagi. Dalam situasi pandemik ini, mengerikan dampak yang dimunculkan. Berapa banyak orang hari ini yang masih ada di ruang-ruang isolasi. Baik mereka yang berada di rumah ataupun mereka yang berada di rumah sakit. Bahkan tidak sedikit. Hal ini juga, pergumulan ini, persoalan ini menghampiri orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Dan itu bisa saja Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, selalu firman Tuhan mau menyampaikan, saya seringkali katakan bahwa persoalan dalam hidup ini tetap ada. Selama kita bernafas, selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, pergumulan dan persoalan itu tetap ada. Selama engkau masih bernafas, pergumulan dan persoalan itu sejauh hembusan nafasmu. Bapak Ibu, kalau engkau menarik nafasmu dan engkau hembuskan, tidak jauh. Persoalan itu selalu ada. Pergumulan itu selalu ada selama kita masih berpijak di atas muka bumi ini. Itu sebuah realitas yang tidak dapat kita hindari. Oleh sebab itu soalnya bukan persoalan itu, soalnya bukan pergumulan itu. Tetapi soalnya adalah bagaimana kita menyikapi di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan di dalam hidup ini. Itu yang paling penting sebagai orang beriman. Kalau kita cuma mengeluh karena persoalan, tidak akan pernah selesai persoalan dan pergumulan itu. Kita akan semakin lemah. Oleh sebab itu sekali lagi persoalannya bukan soal menghadapi pergumulan itu. Menghadapi masalah itu. Tetapi soalnya adalah bagaimana kita menyikapi setiap persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Itu yang jauh lebih penting sebagai orang beriman yang harusnya hidup di dalam diri kita. Kita mau menyikapinya di dalam iman, percaya, dan pengharapan kita. Dan kita sebagai orang percaya diajarkan untuk itu. Itu sebabnya dalam firman Tuhan mau diajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyikapinya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal 6 ayat 25 dia katakan, karena itu aku berkata kepadamu. Mari perhatikan ini. Ini cara kita menyikapi. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang paling pertama dalam kita menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Mengapa kita diajak untuk jangan khawatir, jangan takut? Mengapa demikian? Ayat selanjutnya mau mengatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Bapamu yang di sorga memelihara burung-burung yang di langit itu, yang di udara itu, apalagi engkau yang lebih mulia dari ciptaan yang lainnya.
Engkau mempunyai Bapa yang akan memelihara, yang akan menjaga, yang akan melindungi, yang akan menaungi seluruh perjalanan hidupmu. Oleh sebab itu, sekali lagi, bagaimana kita menyikapinya, jangan khawatir. Mengapa kita jangan khawatir? Karena pertolongan dari Bapa Sorgawi itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Itu dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam ketakutan, dalam kekhawatiran kita lupa. Kita punya Bapa di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa Sorgawi. Dan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba lihat itu. Kita berdoa kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Sang Pencipta. Dialah sumber segala keselamatan, pertolongan, pemulihan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin hari ini engkau masih rasa takut, mungkin hari ini engkau masih merasa khawatir. Tetapi mari belajar, perlahan-lahan, bangkitkan di dalam dirimu satu keyakinan, benar dan sungguh. Burung di udara saja dia pelihara, apalagi aku sebagai anaknya. Pasti dia lebih pelihara aku, pasti dia lebih menjaga aku, pasti dia lebih menuntun dan membimbing, menaungi, melindungi seluruh perjalanan hidupku. Keyakinan ini yang harusnya ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau takut, engkau khawatir, itu tidak akan mendatangkan keuntungan apa di dalam dirimu. Justru ketika kita di dalam menghadapi, menyikapi persoalan dan pergumulan itu dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, hari lepas hari hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang dapat menambahkan sehasta saja dalam perjalanan hidup kita karena khawatir. Tidak ada. Tetapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang yang percaya atas pemeliharaan Tuhan, orang yang meyakini bahwa Allah Bapa Sorgawi akan menjaga dan menuntunnya, maka jelas oleh kuasa Allah, dia dimampukan untuk melangkahkan kakinya untuk maju terus dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak akan stuck, berhenti dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dia akan melangkah, maju terus dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Karena dia meyakini Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang akan menuntun dan memimpin dia dalam perjalanan hidupnya. Karena ia menyadari dan mengakui pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan bagian firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita, mari kalau engkau hari ini masih khawatir, engkau hari ini masih merasa takut dengan situasi yang ada, dengan berbagai realitas yang engkau hadapi, yang engkau alami, maka sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari datang kepada Allah dan serahkan segala kekhawatiran. Mazmur pasal 55 ayat 23 dia katakan demikian. Saya mau bacakan buat kita semua. Dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 dia katakan demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Wow, luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau hari ini engkau sebagai orang benar dan engkau merasa saya sering kali beribadah, saya berdoa, saya memuji dan memuliakan Tuhan, saya setia melakukan firman Tuhan, maka engkau disebut sebagai orang benar. Tapi karena pandemik, berbagai bencana yang terjadi, lalu kemudian engkau merasa goyah dalam hidup. Dan firman Tuhan ajarkan pada hari ini, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Tidak selamanya orang benar dia biarkan goyah. Tidak selamanya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ia akan menuntun dan memimpin, melepaskan dan membebaskan engkau dari segala pergumulan dan persoalan hidupmu. Oleh sebab itu sekali lagi firman ini mau mengajarkan kepada kita, mari bawa pergumulan kita, letakkan di bawah kaki Kristus Yesus dan mengaku, Tuhan, aku lemah, kuatkan aku dalam menghadapi pergumulan ini. Topang aku Tuhan agar aku dimampukan untuk berjalan terus, untuk menemukan jalan keluar, untuk mengatasi setiap pergumulan dan persoalan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku. Dan aku percaya bersamamu aku akan dimenangkan dari segala perkara yang diperhadapkan dalam hidupku. Itu dia iman seperti itu yang harusnya hidup di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau, orang tua, suami, istri,
Ajarkan kepada anak-anakmu untuk tidak kehilangan iman percaya mereka. Tidak kehilangan pengharapan mereka. Yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan melepaskan segala pergumulan dan persoalan yang kau hadapi hari ini. Satu nats lagi, saya mau beritakan kepada saudara. Dalam Mazmur 34 ayat 18 dia katakan demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Coba lihat itu. Engkau orang yang setia beribadah, engkau orang yang setia berdoa, engkau orang yang setia memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau orang yang setia untuk melakukan firman Tuhan, engkau adalah orang yang benar. Dan ketika engkau berseru, maka Tuhan mendengar dan akan melepaskan engkau dari segala kesesakanmu, dari segala ketakutanmu, dari segala kekhawatiranmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan kepada kita, tetap setia kepada Tuhan. Jadilah orang benar, yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan selama-lamanya engkau goyah. Tuhan akan melepaskan engkau dari segala kesesakan dalam tuntunan dan pimpinannya. Dia yang akan membawa, menuntun, dan memimpin seluruh perjalanan hidupmu, membawa engkau menjadi pemenang atas segala pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yakinlah firman ini, pegang firman Tuhan ini, dan hiduplah di dalam firman ini, dan hidupkan firman ini dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka saya percaya, engkau tidak lagi takut dan engkau tidak lagi khawatir, karena engkau percaya Allah, sumber pertolongan itu, akan menaungi, menjaga, dan memelihara seluruh jalan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman. Teguhkanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hilangkanlah ketakutan, kekhawatiran, dan kesesakan dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan, kami berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami yakin dan percaya hidup kami akan baik-baik saja. Kami akan tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati mereka yang akan bekerja hari ini, melayani hari ini. Bahkan mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, inilah doa dan permohonan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.